Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan pada hari ini judulnya adalah salah menilai diri sendiri. Salah menilai diri sendiri. Saudara-saudara, kenapa judul ini penting? Karena seringkali manusia itu dia dalam menilai diri sendirinya, dia salah menilai. Dia kira dia mampu, padahal tidak mampu. Ya, tetapi biasanya manusia menilai diri orang lain itu pandai. Tetapi ketika dia menilai dirinya sendiri, dia gagal. Dia salah menilai. Ada firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 tertulis di situ, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya ulangi, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, ada contoh dalam firman Tuhan. Ada contoh di mana ada seorang anak yang salah menilai dirinya. Kalau kita baca di dalam Lukas 15 ayat yang ke-13, Lukas 15 ayat yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengambil perumpamaan, dan perumpamaan ini sangat cocok, relevan dengan kita saat ini. Ada dua orang anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak, kalau saudara baca di dalam Lukas 15 itu jelas tertulis di situ kisah tentang dua orang anak yang mempunyai seorang bapak. Kemudian anak bungsu itu meminta bagiannya. Dalam kisah itu ditekankan bahwa kasih seorang bapak yang selalu menantikan anaknya kembali pulang ke rumah bapaknya, kembali kepada bapaknya. Tetapi hal yang menarik juga bisa dikupas dalam sisi yang lain, bahwa anak ini salah menilai diri sendiri. Dia salah menilai kemampuannya. Tertulis di situ dia berfoya-foya, menghabiskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Bukan dia berdagang, bukan dia bekerja, tetapi dia memboroskan harta miliknya. Ada cerita bahwa, atau semacam perumpamaan, bahwa gunung pun kalau dikeruk akan habis. Nah, anak ini menyangka dia mampu hidup mandiri, dia mampu hidup sendiri, dia mampu survive. Tapi ternyata berujung dia sangat menderita. Untung dia sadar dan kembali kepada bapaknya. Jadi saudara-saudara, anak bungsu ini sudah salah menilai dirinya sendiri. Yang berikut saudara-saudara, dengan salah menilai diri sendiri, kita bisa melihat hal-hal yang penting, yang urgen, kita melihat sepele, kita anggap kecil, kita anggap tidak ada artinya, karena kita salah menilai diri kita sendiri, sehingga kita anggap ini tidak perlu, ini gampang. Suatu ketika saudara-saudara, saya karena terburu-buru mau menyeberang jalan, saya setengah berlari menyeberang jalan. Dan hampir saya jatuh. Hampir terjatuh, terpleset. Saya lihat ke belakang, rupanya kulit pisang. Bayangkan kalau orang dewasa yang jatuh, menyeberang jalan, jatuh di tengah jalan, terpleset karena kulit pisang, betapa malunya saya. Kalau seorang anak kecil jatuh terpleset, mungkin orang rasa lucu kalau anak balita. Tapi kalau orang dewasa jatuh terpleset gara-gara kulit pisang, itu hal yang memalukan. Apa sebabnya? Saya tidak memperhatikan baik-baik ketika saya mau menyeberang. Apakah saya menginjak aspal yang baik atau ada menginjak sesuatu? Nah, itu karena menganggap remeh. Sering juga saudara-saudara, ketika kita salah menilai diri sendiri, itu kita overestimate. Atau kalau kita tarik dalam pengertian rohaninya, kita mempunyai sifat sombong rohani. Kita anggap saya mampu,
saya kuat, orang lain tidak bisa, saya pasti bisa. Semua karena saya. Kalau bukan saya, tidak jadi ini gereja. Kalau bukan saya, tidak jadi ini pembangunan. Kalau bukan saya, ini pelayanan gagal. Itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Ketika orang menganggap semua karena dia, itu dia overestimate. Dia salah menilai dirinya. Ada satu pertanyaan besar terkait dengan 3 poin yang saya katakan tadi. Pertanyaan besarnya adalah, berapa banyak orang yang bisa menjadi pengamat terhadap dirinya sendiri? Berapa banyak orang bisa menjadi pengamat yang baik, bahkan handal terhadap dirinya sendiri? Orang yang pandai mengamati dirinya sendiri. Saya sering melihat di televisi ada banyak pengamat politik, pengamat ekonomi, pengamat ini dan itu. Dia memberikan ulasan yang begitu lengkap. Bahkan ada yang terkesan dia nyinyir. Nyinyir itu kalau dicari bahasa Alkitabnya, dia pencemooh. Pengamat ini sudah melakukan nyinyirannya, sudah menyinyir ke sana kemari. Atau pengamat ini sudah melakukan pencemoohan, sehingga dia tidak membahas hal-hal yang ilmiah, tetapi lebih cenderung dia mencemooh, dia menghina. Apakah pengamat itu pernah mengamati dirinya sendiri, kemampuannya, ketika dia mencela orang lain, kejelekan orang lain, bahkan menghina orang lain? Apakah dia pernah mengamati dirinya sendiri? Seberapa sempurnanya dia, seberapa mampunya dia, seberapa hebatnya dia? Sebab di dalam dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan. Jadi saudara-saudara, seringkali kita adalah pengacara yang sangat baik untuk membela kesalahan kita. Seringkali kita menjadi pengacara yang terbaik atau yang sangat baik untuk membela kesalahan kita sendiri. Tetapi kita menjadi hakim yang sangat baik, yang sangat tegas untuk menilai kesalahan orang lain. Kita menjadi hakim yang sangat tegas untuk menjudge, menghakimi kesalahan orang lain. Kita harus, saudara-saudara, teliti dalam menilai diri kita sendiri. Kita harus teliti dalam mengamati diri kita sendiri. Dan kita ramah dalam menilai orang lain. Saudara-saudara, sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan renungan singkat dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, menjadi pedoman hidup kami dalam menjalani hidup ini, sehingga kami bisa menyenangkan hati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.